Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Surya Amal MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Di sini saya dari kelompok metabolisme karbohidrat yang beranggotakan Krismawati Suhole dan saya sendiri, Yulia Apriani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metabolisme karbohidrat. Langsung saja ke materinya. Karbohidrat adalah makromolekul paling melimpah di planet kita. Sebagian karena karbohidrat tumbuhan, selulosa, dan pati. Keduanya terdiri dari banyak molekul glukosa terkonjugasi. Metabolisme merupakan definisi yang menggambarkan perubahan makromolekul terutama pada senyawa organik akibat interkonversi kimiawi secara biologis. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan anabolisme. Jenis karbohidrat yaitu ada monosakarida, dapat diabsorpsi, kemudian ada disakarida dan polisakarida. Monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Proses-proses pada metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, HMP, SANS, gluconeogenesis, gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa dapat memasuki glikolisis. Secara umum, metabolisme karbohidrat berfokus pada penggunaan glukosa sebagai bahan bakar utama dalam aktivitas sel pada organisme. Pada vertebrata, glukosa diangkut ke seluruh tubuh dalam darah, sedangkan sebagian molekul glukosa yang tidak diperlukan untuk produksi energi segera disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Senyawa glukosa yang diperoleh melalui katabolisme karbohidrat tersebut menjadi sumber energi untuk pembentukan adenosina trifosfat atau ATP dalam sel. Sedangkan kelebihan glukosa akibat proses katabolisme disimpan sebagai cadangan energi di hati dan otot rangka dalam bentuk glikogen maupun polimer kompleks yang kemudian diubah menjadi lemak atau trigliserida di sel adiposa atau adiposit. Demikian pula pada katabolisme protein dan lemak, katabolisme protein umumnya terjadi di dalam hati maupun pada organ lainnya seperti ginjal, usus kecil, otot, hingga pada jaringan adiposa. Kemudian gliserol, alanin, laktat, dan glutamin adalah substrat utama untuk gluconeogenesis. Ada 3 langkah irreversible dalam glikolisis, yaitu heksokinase, fosfofruktokinase 1, dan piruvat kinase, yang dilewati oleh enzim spesifik untuk gluconeogenesis, glukosa 6-fosfat, fruktosa 1, 6-difosfat, dan fosfoenol piruvat kinase. Glikogen dapat didegradasi menjadi glukosa 1-fosfat untuk memasuki glikolisis, yaitu glikogeneolisis. Sebaliknya, molekul glukosa dapat diubah menjadi glukosa 1-fosfat untuk menghasilkan glikogen, yaitu glikogenesis. Versi modifikasi glukosa yang dihasilkan oleh jalur heksosamin dapat memodifikasi protein, yaitu glikoprotein, untuk mengubah aktivitas atau stabilitas protein, sehingga menghubungkan metabolisme glukosa dengan sinyal seluler. Kemudian di sini ada proses gluconeogenesis dimulai dengan konversi oksaloasetat mitokondria menjadi fosfoenol piruvat (PEP) oleh fosfoenol piruvat karboksikinase (PEPCK) mitokondria atau sitosol. Bisa dilihat untuk prosesnya bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian, jalur 2 metabolisme dapat dilihat pada gambar 2, menunjukkan bahwa tahap awal dimulai dari molekul glukosa yang dikonversi melalui proses glukogenesis ketika glukosa dibutuhkan sebagai sumber energi atau sebagai molekul prekursor dalam proses biosintesis. Molekul glikogen akan didegradasi melalui glikogeneolisis menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa dapat diubah menjadi ribosa 5-fosfat atau komponen nukleotida dan NADPH, zat reduksi kuat, melalui jalur pentosa fosfat. Perubahan asam piruvat dapat terjadi melalui 2 tahap, yakni dalam kondisi anaerob dan aerob.
Pada kondisi anaerob, asam piruvat akan dirubah menjadi asam laktat, dan sebaliknya, ketika dalam kondisi aerob, asam piruvat lebih lanjut didegradasi dan membentuk asetil KOA. Asetil KOA atau biasa disebut koenzim A. Asetil KOA asetil merupakan molekul penting yang menyediakan sejumlah atom karbon pada gugus asetil yang dipergunakan dalam siklus asam sitrat untuk dioksidasi guna memperoleh energi dalam bentuk ATP. Selain proses oksidasi yang terjadi pada siklus asam sitrat, juga terjadi proses transfer elektron. Transfer elektron tersebut mengalir melintasi rantai elektron hingga terjadi reaksi eksergonik yang dapat digunakan untuk mendorong sintesis ATP. Perhatikan bahwa metabolisme karbohidrat juga berkaitan erat dengan metabolisme nutrisi lain. Misalnya, asetil KOA juga dihasilkan dari pemecahan asam lemak dan asam amino tertentu. Ketika asetil KOA hadir secara berlebihan, maka terdapat jalur yang berbeda yang dapat mengubahnya menjadi asam lemak. Nah, berikut kesimpulan dari materi metabolisme karbohidrat ini, yaitu pengetahuan terkait prinsip dan proses metabolisme sangat penting karena memberikan gambaran tentang sistem adaptasi biologis dalam tubuh. Misalnya, sistem metabolisme yang normal akan mencakup pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang baik dan sehat. Sebaliknya, apabila terjadi kelainan metabolisme akan berdampak pada rasio pertumbuhan yang lambat seperti defisiensi gizi, defisiensi enzim, hingga pada sekresi abnormal hormon. Oleh sebab itu, membahas tentang prinsip dasar dan proses metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat sebagai konstituen mayor dalam tubuh organisme. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Baik buruknya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.